Hello guys, balik lagi nih di channel Klik Movie. Yang mana kali ini, kita bakalan ngerangkum film Korea berjudul Toxic. Film ini diangkat dari kisah nyata pada saat 10 juta botol disinfektan pelembab udara yang mengandung racun terjual. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keluarga kecil yang terlihat bahagia. Sang ayah yang bernama Jung Ti-hung yang bekerja sebagai dokter, dan ibu yang bernama Gil-ju. Yang mana pada hari itu, anak mereka yang bernama Min-woo tidak ikut sarapan pagi, karena Min-woo merasa tidak enak badan. Dan saat mengetahui hal itu, Ti-hung meminta istrinya untuk mengantar anak mereka ke rumah sakit. Akan tetapi karena tidak ingin mengganggu suaminya di rumah sakit, maka dia akan membawa anaknya ke apotik. Di rumah sakit, saat sedang makan siang, Ti-hung diberitahu oleh temannya bahwa saudari iparnya sedang tren di internet, yaitu Han Yang-ju, yang bekerja sebagai jaksa karena melakukan penyerangan kepada seorang pria pelaku pelecehan seksual. Dan karena perbuatannya itu, Jaksa Lim yang merupakan kepala jaksa dari Yang-ju, memanggil Yang-ju ke dalam ruangannya. Di sisi lain, setelah makan siang, Si-hung yang tengah menelpon istrinya, diberitahu bahwa kondisi anak mereka telah membaik dan sekarang anak mereka berada di kolam renang bersama dengan teman-temannya. Dan di kolam renang, Min-woo dan teman-temannya terlihat sedang melakukan pemanasan sebelum mereka berenang. Namun saat Min-woo berenang, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Karena hal itu, Min-woo segera dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit Min-woo akan menjalani operasi karena pernafasannya yang semakin memburuk. Yang apabila tidak dilakukan operasi secepatnya maka dia akan terkena serangan jantung. Setelah operasi selesai, salah satu teman Ti-hung berkata, "Apakah aku yang harus menjelaskannya kepada istrimu?" Namun dia menolaknya dan akan menjelaskannya sendiri kepada istrinya, tetapi bukan di tempat ini. Kemudian di dalam ruangannya, ia menjelaskan kepada istrinya bahwa Min-woo terkena penyakit fibrosis paru-paru akut, yang mana penyakit ini membuat paru-paru Min-woo mengeras layaknya batu. Lalu istrinya bertanya, apakah penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan pengobatan? Namun Ti-hung tak mampu menjawab pertanyaan itu, yang artinya penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan saja. Setelah pembicaraan itu, mereka pergi melihat kondisi Min-woo yang masih tak sadarkan diri, dan ibu Min-woo yang tak mampu berbuat apapun terlihat begitu frustasi melihat kondisi anaknya. Kemudian karena malam yang semakin larut, Gil-ju akan kembali ke rumah untuk beristirahat dan mengambil beberapa barang, dan ia juga berpesan kepada suaminya untuk mengawasi anaknya sampai ia kembali. Keesokan harinya, Yang-ju yang sama sekali tidak tahu apa-apa berkunjung ke rumah kakaknya. Namun karena tidak ada jawaban dari kakaknya saat ia menekan bel, ia langsung masuk dan mencari keberadaan kakak serta keponakannya. Namun betapa terkejutnya Yang-ju, karena saat membuka salah satu kamar, ia menemukan kakaknya yang tidak sadarkan diri. Mendengar kabar itu, Ti-hung yang berada di ruangannya berlari menuju lantai bawah untuk melihat kondisi istrinya. Namun karena kondisinya yang sangat parah, saat Gil-ju dibawa ke rumah sakit, ia tak bisa diselamatkan lagi. 이주야, 잠깐 집에 갔다 온다며 왜 이런 장난을 치고? Di rumah duka, Yang-ju bertanya kepada Ti-hung, apa yang menjadi penyebab dari kematian Gil-ju, dan Ti-hung menjawab,
penyebab kematiannya disebabkan oleh fibrosis paru-paru sama seperti yang dialami oleh Minwoo. 언니 평소에 그런 모습 아니었잖아. Namun Yang Ju menyangkal itu semua, karena 5 bulan yang lalu ia dan Gilju telah melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit itu, dan sama sekali tidak ditemukan gejala tentang penyakit paru-parunya. Mengetahui hal tersebut, Tijung segera menuju ruangan radiologi untuk melihat hasil pemeriksaan istrinya 5 bulan yang lalu, dan apa yang dikatakan oleh Yang Ju ternyata benar. Dan dari kejanggalan tersebut, Tihung akan melakukan otopsi kepada istrinya untuk mengetahui secara pasti penyebab istrinya meninggal. Dan dari hasil autopsi tersebut ternyata benar, Gilju meninggal karena penyakit fibrosis. Kemudian para staf rumah sakit melakukan diskusi mengenai apa penyebab Gilju sehingga mengidap penyakit fibrosis. Karena dari hasil pemeriksaan darah tidak ditemukan bukti bahwa Gilju keracunan ataupun terkena infeksi yang menyebabkan fibrosis. Namun terdapat beberapa penemuan peradangan pada area pernapasan Gilju, yang berarti ada senyawa berbahaya yang memasuki sistem pernapasan Gilju. Kemudian salah satu dari mereka juga menemukan artikel terkait dari penelitian seorang dokter anak, yaitu Oh Jong-hak, yang meneliti mengenai penyakit fibrosis paru-paru. Mengetahui hal tersebut, Tihung menghampiri kediaman dokter anak tersebut untuk mencari info lebih lanjut mengenai penyakit fibrosis, dan dokter anak itu memberitahu Tihung penyakit ini dimulai pada tahun 2006. Dan pada awalnya ia juga mengira kalau penyakit fibrosis adalah flu biasa sampai salah satu pasiennya meninggal dunia, dan karena itu ia melakukan penelitian terhadap penyakit tersebut akan tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Karena gejala penyakit fibrosis hilang di musim panas, musim gugur dan musim dingin kemudian akan muncul kembali pada musim semi sehingga sulit untuk diidentifikasi. Setelah pertemuan itu, Tihung memeriksa biodata setiap orang yang terkena penyakit fibrosis dan mengirimkan surat ke kediaman pasien agar dia dapat melakukan survei terhadap apa penyebab pasti penyakit tersebut. Sayangnya tidak seorang pun dari keluarga pasien yang mengirim hasil survei mereka kepada Gilju, jadi dia dan Yang Ju akan mendatangi kediaman para pasien. Sesampainya di kediaman pertama, mereka menemui seorang ayah yang istri dan anak kembarnya telah meninggal karena penyakit itu. Kemudian mereka mendatangi kediaman seorang nenek dan cucu perempuannya yang bernama Ji Yang yang mengidap penyakit fibrosis akut. Dan Tihung menanyakan apakah keluarga mereka mempunyai penyakit bawaan seperti itu. Kemudian nenek itu berkata kalau mereka tidak mempunyai penyakit bawaan. Dan saat itu tidak lupa Tihung mengambil gambar untuk dokumentasi surveinya. Kemudian sesampainya di rumah, Tihung mendengar suara istrinya. Lalu saat ia membuka pintu kamarnya, ia melihat istri dan anaknya tengah tertidur. Dan saat itu ia melihat istrinya yang batuk karena menghirup udara yang berasal dari mesin pelembab udara. Lalu Gilju teringat bahwa di rumah nenek itu dia juga memakai alat pelembab udara. Begitu pula di rumah si kembar. Jadi karena hal itu Tihung melakukan percobaan kepada tikus lab yang ditaruh di dalam kamarnya, untuk mengetahui kondisi udara di dalam kamarnya. Dan pada minggu kedua semua tikus lab itu mati, karena fibrosis paru-paru dan yang menjadi penyebab utamanya adalah zat PHMG yang banyak ditemukan di dalam mesin pelembab udara di kamar Tihung. Yang mana jika seseorang menghirup PHMG dalam waktu lama, berakibat fatal bagi paru-paru. Mendengar hal itu Tihung kembali mengecek foto yang diambilnya saat mengunjungi kediaman pasien dan ia menemukan kesamaan bahwa mereka semua mempunyai stopless.
yaitu cairan yang direkomendasikan oleh pemerintah sebagai desinfektan pencegah pertumbuhan jamur di dalam mesin pelembab udara. 나라에서 안전 인증도 딱 받았네. Karena hal itu Ti-hung dan Yang Ju akan melakukan penuntutan kepada perusahaan yang menjual stopless agar penjualan stopless dihentikan. Namun saat Yang Ju meminta bantuan kepada Jak Salim, ia tidak mendapatkan dukungan. 일정 책임 있으신 겁니다. 뭐야 임마? 한영주! Karena tidak mendapat dukungan dari Jak Salim, Yang Ju berusaha membuat kehebohan untuk menarik simpati publik dengan menerbitkan berita bahwa cairan PHMG yang terkandung di dalam stopless menjadi penyebab utama dari penyakit fibrosis paru-paru. Dengan beredarnya kabar itu, para petinggi dari perusahaan O2 yang membuat stopless melakukan pertemuan. Namun CEO perusahaan itu meyakinkan para petinggi lainnya bahwa berita itu hanya untuk menjatuhkan nama perusahaan mereka. Lalu setelah rapat selesai, CEO meminta bawahannya, yaitu Seo Wok-sik, untuk menghancurkan semua hasil uji lab tentang stopless, yang memang benar bahwa kandungan yang ada pada stopless dapat berbahaya bagi manusia. Dan meski telah memakan korban jiwa, hal itu mereka tetap sembunyikan agar nama baik yang telah mereka bangun selama ini tidak tercemar. Kemudian setelah menghancurkan semua bukti-bukti itu, Seo menghadiri perjamuan makan malam bersama anggota dewan. Dan Seo melakukan perjanjian dengan anggota dewan bahwa perusahaan O2 akan membiayai kampanye berikutnya. Jika anggota dewan bersedia mendampingi mereka dalam kasus ini sampai selesai. Di sisi lain, Yang Ju memberitahu Ti-hung bahwa dirinya berhenti dari kejaksaan karena tidak ada pengacara yang ingin mewakili para korban. Kemudian di tengah pembicaraan mereka mendapat kabar buruk bahwa perusahaan O2 tidak tinggal diam dan telah menyewa pengacara yang hebat. Akan tetapi Yang Ju tidak merasa khawatir akan hal tersebut, karena ia mengenal seorang pengacara hebat yang ia yakin akan membantu mereka, dan orang itu bernama Jung Kyun-han. Dan alasan Yang Ju meminta bantuan kepadanya, karena Yang Ju yakin bahwa kejaksaan akan berpihak kepada perusahaan O2. Tapi dengan bantuannya maka pengadilan dan kejaksaan akan bersikap adil karena Jung Kyun seorang pengacara ternama. Kemudian saat Yeonju telah kembali ke kantornya, Hei Jung, teman lamanya dari kantor kejaksaan, datang untuk membantunya mempersiapkan berkas persidangan. Keesokan harinya, para keluarga korban datang ke kantor Yang Ju untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap perusahaan O2. Kemudian setelah itu Yang Ju berkata kepada mereka semua, bahwa persidangan ini akan sangat panjang, karena mereka tidak mempunyai bukti ilegalitas yang dapat memberatkan O2, dan terlebih lagi tuntutan mereka adalah tuntutan individu. Maka dari itu, mereka harus bersama-sama membuktikan kesalahan dari perusahaan O2. Hari demi hari mereka lalui untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memberatkan O2. Namun setelah banyak bukti yang mereka kumpulkan, dan berbulan-bulan mereka menunggu, mereka belum juga mendapat panggilan persidangan. Sehingga Hei Jung beranggapan bahwa kemungkinan besar tidak akan ada persidangan. Terlebih lagi kasus ini terlalu kontroversial dan tidak ada bukti kuat atas tuntutan mereka. Namun tak lama kemudian tiba-tiba ada warga Amerika yang melaporkan gugatan atas insiden pelembab udara tersebut, karena anak dan istrinya menjadi korban. Karena hal tersebut, yang awalnya tidak akan ada persidangan, CEO perusahaan O2 meminta Seo untuk segera menyelesaikan permasalahan itu, karena jika tidak bisa saja kasus tersebut akan ditangani oleh Amerika. Dan jika hal tersebut terjadi, hal itu dapat membuat perusahaan O2 mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, persidangan akhirnya terlaksana dan sebelum persidangan dimulai,
pihak dari O2 minta waktu karena ketua pengacara mereka belum datang. Dan betapa terkejutnya Yang Ju setelah mengetahui ketua pengacara dari perusahaan O2 adalah Jung Kyun Han, orang yang ia andalkan. Namun apalah daya, Yang Ju tak mampu melakukan apapun. 좀 달라져야 할 것 같은데. Kemudian, saat hakim meminta Yang Ju untuk memulai persidangan, Jung Kyun memotong pembicaraan dan meminta kepada hakim untuk menunda persidangan. Karena perusahaan mereka telah meminta kepada tim otoritas tertinggi Korea untuk melakukan pengujian kandungan yang terdapat di dalam stopless. Namun Yang Ju mengajukan keberatan, karena ia merasa kalau perusahaan O2 melakukan ini semua hanya untuk mengulur waktu, sehingga mereka bisa melakukan peralihan perusahaan, agar mereka terhindar dari tanggung jawab membantu korban. Akan tetapi Jung Kyun menyangkal itu semua, dan menurut pengakuannya perusahaan O2 telah merencanakan peralihan perusahaan sejak lama. Hanya saja waktunya bertepatan dengan sidang ini. Dan perusahaan O2 telah mengumpulkan dana sebesar 62 miliar dan telah melakukan penyelesaian tanpa syarat. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai hasil pengujian stopless selesai. Karena persidangan mengalami penundaan, Yang Ju meminta bantuan kepada seorang ahli kimia, yaitu Dr. Yang Tae-sung, agar mau membantunya di persidangan berikutnya. Lalu untuk menjaga kerahasiaan hasil penelitian, Seo meminta kepada ketua tim otoritas untuk menandatangani surat persetujuan. Namun ketua tim menolak untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian, di malam hari saat Ti-hung memasuki ruangan anaknya dirawat, ternyata Seo telah menunggunya di dalam, dan saat itu Seo memberikan penawaran kepada Ti-hung, yaitu akan memberikan donor paru-paru untuk menyembuhkan anaknya. Namun karena Ti-hung yang tidak menjawab, Seo memberinya waktu untuk memikirkan penawaran tersebut. Dan Seo meminta agar Ti-hung meneleponnya jika ia menyetujui penawaran darinya, karena ia akan menunggunya di luar. Dan sebelum Seo pergi, ia menyimpan surat untuk Ti-hung. Lalu Ti-hung yang tetap pada keputusan awalnya merobek surat tersebut, karena tidak menyetujui penawaran dari Seo. Dan Seo yang menunggu di luar rumah sakit, memutuskan untuk pergi karena tidak mendapat kabar dari Ti-hung. Kemudian, sidang lanjutan dilaksanakan yang dibuka dengan sumpah dari saksi dari pihak Yongjun. Lalu hakim minta Yang Ju untuk bertanya kepada saksi dan Yang Ju menanyakan apakah PHMG yang merupakan komponen utama dari stopless berbahaya bagi manusia. Dan saksi itu menjawab bagaimana mungkin cairan beracun seperti itu digunakan untuk produk yang dapat dihirup, karena produk tersebut sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian giliran Jung Kyun yang bertanya kepada saksi, apakah Anda bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup? Dan saksi mengiyakan pertanyaan dari Jung Kyun. Kemudian Jung Kyun menegaskan sesuai dengan buku referensi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang ditulis oleh saksi itu sendiri, sebagai seorang ahli kimia. Kemudian setelah itu sidang dilanjutkan dengan saksi dari pihak O2, yang merupakan penyampaian hasil uji terhadap kandungan stopless yang berisi bahwa kandungan PHMG pada stopless masih dalam kadar standar dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Kemudian Yang Ju bertanya kepada saksi, bagaimana kami bisa percaya bahwa hasil penelitian itu bukan rekayasa? Apakah ada seorang pengamat kalian yang dapat kami percaya? Dan saksi menjawab, kami mempunyai pengamat yang dapat dipercaya, yaitu Dr. Jung Ti-hung, orang yang pertama kali melaporkan kasus ini. Dan kemudian hakim bertanya apakah penelitian dilakukan secara adil dan jujur, dan Dr. Ti-hung membenarkan semua pertanyaan itu. Mendengar jawaban Ti-hung, semua keluarga korban merasa ditipu dan dipermainkan. Dan dengan jawaban itu pula perusahaan O2 berhasil unggul di dalam persidangan itu. Dan keputusan persidangan akan diumumkan setelah hakim melakukan musyawarah. Kemudian, karena kemenangan dalam persidangan yang membersihkan nama baik perusahaan O2 yang ada di Korea,
Sunwo dipromosikan sebagai Ketua Operasi Tingkat Asia oleh kantor pusat O2, dan akan berangkat ke Malaysia untuk menjalankan tugas barunya. Keesokan harinya, saat Jung Yung akan melakukan penerbangan ke Malaysia, ia ditahan oleh pihak kepolisian karena dirinya berada di daftar larangan terbang. Dan di sisi lain, Seo Wok-sik yang telah menjadi CEO baru perusahaan O2, mendapatkan kabar bahwa telah tersebar video yang dirilis oleh Tae Hong yang memperlihatkan tim peneliti yang melakukan kecurangan saat melakukan penelitian. Kemudian scene kembali, di mana saat Ti-hung yang berada di rumah sakit merobek surat yang diberikan oleh Seo. Namun saat ia membuang surat itu, ia melihat foto Seo bersama anak dan istrinya, yang merupakan korban dari penyakit fibrosis paru-paru. Dan Seo merupakan salah satu dari keluarga korban yang dikirimi surat survei oleh Tae Hung. Karena hal itu, Ti-hung menemui Seo lalu mereka menyusun rencana untuk memperlihatkan kepada dunia kejahatan mereka yang rela merenggut nyawa seseorang demi uang. Setelah itu semua Ti-hung mendatangi Seo di penjara, dan ia akan membantu Seo untuk keluar dari penjara, karena ia tahu bahwa selama ini Seo berada di sisi perusahaan O2 hanya untuk membongkar kejahatan mereka di waktu yang tepat. Dan untuk Yang Yu, ia mendapat interogasi lanjutan dari Yang Ju. 10 tahun kemudian setelah pengungkapan kasus pelembab udara, sebuah komite telah dibentuk oleh pemerintah untuk mencari fakta yang belum terungkap dari kasus tersebut. Oleh karena itu dilakukan pertemuan untuk membahas kembali tragedi tersebut dengan menghadirkan para korban dan keluarga korban, dan acara itu dibuka dengan pemutaran video persaksian para korban dan keluarganya. 살인자입니다. 아내와 자식 죽인. 그냥 자고 일어났더니 이렇게 걸을 수 없게 되었고요. Setelah itu, Ti-hung menanyakan kepada para pemerintah yang bertanggung jawab atas kebodohan mereka yang memberikan sertifikasi keamanan dan izin peredaran, namun bukannya mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Mereka hanya saling menyalahkan satu sama lain atas apa yang telah terjadi dan tak peduli atas apa yang telah mereka perbuat. Kemudian karena emosi terhadap sikap para pejabat yang menganggap masalah ini hanya hal sepele, Ti-hung mengambil sebotol stopless dan menyiramkannya kepada para wakil rakyat yang tidak tahu diri. Dan di luar gedung, para demonstran telah berkumpul meminta agar pemerintah bertanggung jawab atas kesalahan mereka.